Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bahas tugas yang tadi sudah dikerjakan, yaitu pembahasan tugas impuls dan momentum. Pada soal yang pertama, sebuah benda bermassa 5 kg diberi gaya konstan 20 Newton, sehingga kecepatannya bertambah dari 54 km per jam menjadi 72 km per jam. Pertanyaan yang pertama adalah kecepatan awal benda adalah titik-titik meter per sekon. Baik, pada soal ini diketahui kecepatan awal benda ini diketahui adalah 54 km per jam. Tapi kita perlu konversikan menjadi satuan meter per sekon. Nah, untuk melakukan konversi seperti yang pernah kita bahas di kelas, yaitu untuk mengubah dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Di sini diketahui 54 km per jam. Dijadikan dalam satuan meter per sekon. 54-nya kita tuliskan terlebih dahulu. Kali, kemudian kilometer kita jadikan meter, berarti dikali 1000. Kemudian jam dijadikan ke sekon, ini adalah 3600 meter per sekon. Kita bisa ringkas atau sederhanakan dengan mencoret nolnya di sini. Kemudian 540 dibagi 36, ini kita bisa sederhanakan lagi, maka nanti hasilnya adalah 15 meter per sekon. Lalu yang kedua, kecepatan akhir dari benda. Kecepatan akhir benda ini adalah 72 km per jam. Ini kecepatan akhir atau V2 juga boleh, kita tuliskan V2. Yang ini tadi adalah V1. V2 di sini 72 km per jam. Nah, maka dengan cara yang sama ini menjadi 72 dikalikan 1000 dibagi 3600, sama seperti tadi, bisa kita ringkas. Kemudian 36 dan 72 bisa kita ringkas juga, maka V2-nya menjadi 20 meter per sekon. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 1 dan 2. Berikutnya pertanyaan nomor 3. Besarnya momentum awal benda adalah titik-titik kilogram meter per sekon. Tadi minta untuk menghitung momentum awal atau P1. Nah, untuk menghitung P1 di sini kita gunakan persamaan P sama dengan M kalikan V, di mana V-nya adalah V1. Massa sudah diketahui di soal, bendanya tadi bermassa 5 kg, lalu dikalikan dengan V1 yang sudah kita hitung, yaitu 15 meter per sekon, maka hasilnya adalah momentum awalnya ini 75 kg meter per sekon. Lalu yang berikutnya untuk menentukan atau mencari momentum akhir, pertanyaan nomor 4. Momentum akhir dari benda, kita bisa gunakan M kali V2 dengan massa tadi adalah 5 kg, lalu V2-nya sudah kita hitung yaitu 20 meter per sekon, sehingga P2-nya, momentum akhirnya di sini hasilnya adalah 100 kg meter per sekon. Nah, itu tadi adalah momentum awal dan momentum akhir. Lalu berikutnya kita akan menghitung impuls yang bekerja pada benda. Kita sudah menghitung momentum awal dan momentum akhir. Kita gunakan konsep impuls sama dengan perubahan momentum. Maka dari momentum awal dan momentum akhir kita bisa cari impulsnya, yaitu impuls sama dengan perubahan momentum, I sama dengan delta P. Kemudian delta P-nya kita kurangkan saja. Delta P akhir, momentum akhir dikurangi dengan momentum awal, atau kita tuliskan P2 dikurangi dengan P1. Dengan demikian, impuls pada benda adalah 100 dikurangi 75, maka impulsnya
adalah sebesar 25 Newton sekon. Baik, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 5, yaitu impuls yang bekerja pada benda adalah 25 Newton sekon. Lalu yang terakhir, lamanya gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah berapa sekon gitu ya. Kita bisa gunakan konsep impuls I ini sama dengan F dikalikan dengan delta T. Impuls itu sama dengan hasil kali antara gaya dikalikan dengan selang waktu kontak antara gaya terhadap benda itu. Nah, impulsnya tadi sudah kita hitung 25 Newton sekon. Kemudian gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 20 Newton, diketahui gayanya adalah 20 Newton. Ini 20 dikalikan dengan delta T. Nah, maka delta T-nya ini menjadi 25 dibagi dengan 20. Nah, dengan demikian delta T-nya adalah sebesar 1,25 sekon. Nah, ini adalah waktu kontak antara gaya dengan benda, yaitu sebesar 1,25 sekon.